sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa baik, amin. Firman Tuhan berkata di mana 2-3 orang berkumpul dan menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Pagi hari ini kita lebih daripada 2-3 orang, maka kita percaya Roh Kudus akan lebih lagi memenuhi setiap kita, amin. Persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan kami datang, Tuhan kami mau bersyukur Tuhan buat setiap kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri buat setiap kami Tuhan. Satu kesempatan lagi Tuhan beri buat setiap kami boleh melayani Engkau Raja lihat segala Raja, boleh menyembah Engkau Tuhan. Tuhan penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang rindu untuk menyembah Engkau, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang
daripada pemenang, amin. Percaya katakan amin. Mari sama-sama katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau terlalu baik buat setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Tapi semua semata-mata, semua karena kebaikannya Tuhan, semua karena cintanya Tuhan. Sampai pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Bukan jadi satu rutinitas kami Tuhan. Tapi kami datang di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Bawa hati kami yang rindu. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau baik ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat.
Sungguh masa aja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, oh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh sungguh indah. Sama-sama sembah Dia. Oh Tuhan, pengorbanan sungguh besar bagi kami ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kasih yang besar Kau limpahkan. Kasih-Mu besar buat setiap kami ya Tuhan. Ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Oh dengan penuh oh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan
Tuhan, menyembah Engkau, satu pribadi yang mengasihi kami ya Tuhan. Biarkanlah memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku. Mari sambil angkat tanganmu katakan, biarkanlah biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, melepas dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, semua nggak ada yang kebetulan kalau kami ada di tempat ini. Kami bisa ambil pilihan yang lain Tuhan. Tapi hari ini kami memilih untuk datang ke rumah-Mu, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami adalah orang-orang yang paling disayang sama Tuhan. Kami berharga, kami mulia, dan kami dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau tidak pernah melihat masa lalu kami. Engkau selalu ada di depan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau sudah merancangkan masa depan atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang akan disampaikan ya Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan, ada satu benih yang akan tumbuh di dalam setiap tanah hati kami ya Tuhan. Dan benih itu akan bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Sehingga buah itu akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang akan
memerdekakan kami. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk, lihat kiri kanan, Bapak Ibu Saudara, katakan kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur, kita ini orang-orang yang paling disayang sama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Puji Tuhan. Berapa banyak diberkati pagi hari ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita langsung membaca firman Tuhan pagi hari ini. Bisa tampilkan PowerPoint yang saya sudah siapkan. Tema hari ini tentang berbuah. Berapa banyak mau berbuah? Amin. Saudara bertumbuh, saudara pasti akan berbuah. Amin. Dan saya percaya buah itu yang akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita saudara. Puji Tuhan, mari baca sama-sama. Next. Di dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Di layar saya sudah siapkan. Agak kedap-kedip ya. Bisa kebaca ya. Mari kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang cukup keras. Kita buka di dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Saudara buka di HP saudara ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendarahan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendarahannya yang jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Amin. Saudara, Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan, semua apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sangat jelas sekali saudara, amin. Sangat sederhana saudara, amin. Semua orang harus mengerti apa yang Yesus katakan saudara. Dan Yesus menyampaikan satu perumpamaan ini sangat sederhana dan saya percaya kita mudah untuk mengerti ayat ini saudara. Sangat sederhana dan mudah untuk dimengerti saudara. Nah kadang kita lupa hal yang sederhana itu yang diucapkan Yesus saudara. Amin. Padahal ini hal yang sangat sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya, kepada murid-muridnya. Kadang yang sederhana ini kita lupa apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan sering ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mulai kecewa. Betul? Orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mulai melihat dengan keadaan orang itu, kita mulai kecewa saudara. Katanya orang Kristen, katanya jemaat wow. Nah, dengan begini kita melihat begini saudara, banyak orang menjadi kecewa saudara. Karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari orang tersebut. Yang diharapkan kamu udah bertobat menghasilkan buah, tapi nggak ada hasilnya buah itu. Sehingga orang-orang yang itu yang kita lihat, kita mulai rasa kecewa saudara. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita saudara. Ini sangat mudah saudara. Dari buahnya lah pohon itu dikenal saudara. Amin. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Dari buahnya lah saudara. Buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang saudara. Amin. Buah itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pohon itu. Oleh kita semua saudara. Buah adalah sesuatu yang bagaimana kita bisa melihat dan kita bisa menikmati itu saudara. Nah saya sebagai orang awam tidak begitu kenal tentang pohon saudara. Setiap jenis pohon saya nggak bisa kenal ini pohon apa saudara.
Tapi pada saat kita melihat buah itu, saudara pasti kenal pohon itu, betul? Saya nggak bisa lihat semua pohon-pohon, ini buah apa ya, ini pohon apa ya. Enggak saudara. Tetapi dari buah itulah kita bisa kenal pohon itu saudara. Oh ini ternyata pohon jeruk. Oh ini ternyata pohon mangga atau pohon-pohon buah-buah yang lain saudara. Dari buahnya lah saudara, kita bisa mengenal saudara. Waktu kita melihat buah, kita bisa tahu ini buah apa saudara. Saudara saya percaya saudara, setiap buah yang dihasilkan itu saudara, pasti akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Seringkali kita terpesona pada pohonnya saudara, tanpa melihat buahnya. Seringkali kita terkagum sama pohon yang besar. Wah pohonnya hebat nih. Tanpa kita melihat buahnya. Karena firman Tuhan berkata, dari buahnya lah seseorang itu dikenal. Pohon itu dikenal saudara. Nah kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Di sini saudara Petrus berkata kepada orang Yahudi yang ada di Damsyik dan orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di sana saudara. Di situ dikatakan bangsa-bangsa lain, mereka harus bertobat dan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan perbuatan saudara. Paulus tegur kepada mereka apa? Kamu udah mengenal Tuhan tapi perbuatanmu tidak sesuai dengan apa yang kamu kenal Tuhan itu saudara. Kalau kita lihat sifat karakter Tuhan itu sangat luar biasa saudara. Allah itu Allah yang penuh kasih saudara. Amin. Sifat Allah penuh kasih, penuh belas kasihan. Tetapi yang Paulus katakan, kamu sudah mengerti tentang kebenaran, tetapi kamu tidak mempraktekkan buah itu, tidak menghasilkan buah itu saudara. Karena waktu kita percaya, waktu kita menerima segala kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, otomatis itu akan mengalir keluar saudara. Dan buah itu saudara, apa yang saudara keluarkan itu saudara, itu akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin. Perlu kita menghasilkan sesuatu saudara. Bertobat artinya metanoia saudara. Metanoia artinya perubahan cara berpikir kita. Pola pikir itu yang harus dirubah saudara. Jadi perubahan adalah satu perubahan pola pikir saudara. Saya percaya saudara, kalau cara pikir saudara berubah, maka perbuatan kita pun seharusnya juga berubah. Amin. Pola pikir berubah, maka gaya hidup kita, kehidupan kita juga pasti berubah. Bagaimana saudara melihat situasi dengan masalah yang ada saudara? Bagaimana cara pikir saudara untuk melihat setiap situasi, masalah, sakit, penyakit yang saudara hadapi saudara? Bagaimana saudara mau tanamkan, saya percaya begini saudara. Saudara mau isi pertumbuhan saudara dengan apa dulu saudara? Betul? Apakah saudara mau isi dengan kebenaran? Atau saudara mau isi dengan insecure saudara dengan cara apa ya? Perasaan yang bersalah, dengan rasa minder saudara. Kalau saudara mau tanamkan dengan rasa kurang percaya diri saudara, saudara mau tanamkan sesuatu yang mungkin, wah saya ini gak berharga, saya ini gak pede. Maka buah itu akan keluar saudara. Saudara akan menjadi orang yang minder, saudara akan menjadi orang yang penuh curiga. Saudara mau tanamkan pohon hidup saudara, apa yang saudara mau isi di dalam kehidupan saudara? Itu yang perlu kita sadari dan perlu kita taruh dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau bertumbuh, firman Tuhan itu seperti benih saudara. Amin. Hati ini bicara tentang tanah. Hati ini bicara tentang tanah saudara. Saudara mau isi kebenaran itu, saya percaya firman Tuhan, maka buah yang saudara hasilkan firman Tuhan itu akan muncul saudara. Dengan penuh kasih belas kasihan, dengan penuh saudara melihat ada rasa, oh iya ya, saya harus melihat orang ini. Dan saya percaya buat kita semuanya yang kita sudah mulai praktek saudara. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang lalu, bagaimana kita bisa melihat teman-teman dari KUL mulai bergerak. Membantu orang, menolong orang, kenapa? Itu buah yang mereka keluarkan saudara, kenapa? Benih firman itu yang sudah masuk dalam kehidupan kita saudara.
Cara pikir kita harus berubah saudara. Amin. Bagaimana Tuhan yang sudah membawa kita keluar dari satu kehidupan yang lama saudara. Dan saya percaya Tuhan sedang membawa kita dalam satu kehidupan yang sangat luar biasa saudara. Efesus 5, next. Efesus 5 ayat 8 dan sampai 11. Saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Oke, udah puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kalian sendiri dulu berada di dalam kegelapan. Sekarang kalian sudah menjadi umat Tuhan. Jadi kalian berada dalam terang. Oleh karena itu, kalian harus hidup di dalam terang. Amin. Kemudian, sebab dari terang itulah terbit segala macam perbuatan yang baik, adil dan tulus pada pemandangan Allah. Berusahalah mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Sebaliknya hendaklah kalian menelajangi hal-hal semacam itu. Amin. Jadi kalau saya percaya waktu saudara ada di dalam terangnya Tuhan, hidup kita akan menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekitar kita saudara. Amin saudara. Berarti saudara, artinya gini saudara, gaya hidup kita pasti berubah saudara. Amin. Gaya hidup kita pasti berubah saudara. Waktu terang memenuhi kehidupan kita saudara, gaya kehidupan kita pasti berubah saudara. Tujuan hidup kita sebagai orang percaya Yesus yang bagaimana Tuhan sudah membawa kita dalam satu kemenangan yang Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bukan sekedar hanya untuk bertumbuh saudara. Jangan sampai di bertumbuh aja saudara. Jangan berhenti sampai saya bertumbuh. Tapi saudara harus berbuah saudara. Amin. Jangan hanya puas dengan rasa saya, yang penting saya udah bertumbuh saudara. Tapi saudara harus berbuah saudara. Buah itulah yang akan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bertumbuh itu bagus buat diri saudara. Tapi berbuah itu buat orang-orang yang ada di sekitar kita saudara. Pohon berbuah tidak mungkin dia makan sendiri saudara, buahnya. Tapi pohon waktu dia berbuah, ada pihak lain yang menikmati. Ada orang lain yang menikmati saudara. Bertumbuh bagus saudara. Saudara bertumbuh, semakin bertumbuh dalam Tuhan, itu bagus. Tapi itu hanya buat kita sendiri saudara. Tapi apabila saudara berbuah, itu akan dinikmati oleh pihak yang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kita saudara. Karena firman Tuhan bilang, jadilah terang. Kemana saudara berada di situ katakan, jadilah terang saudara. Biarlah kehidupan kita dinikmati oleh semua orang saudara. Nah Tuhan Yesus menggambarkan saudara berbuah di dalam Yohanes tentang pohon anggur saudara. Bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan dia sebagai ranting, sebagai pokok saudara. Dan kita semua umat-umat Tuhan sebagai gereja adalah rantingnya. Kenapa Tuhan kasih satu perumpamaan seperti ini saudara? Kalau engkau tinggal di dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak saudara. Nah Tuhan Yesus menggambarkan, dia datang ke dunia ini, dia menggambarkan sebagai akulah pokok itu saudara. Supaya apa saudara? Waktu kita mengenal siapa pokok itu dan ranting itu melekat kepada pokok itu, maka pokok itu, ranting itu saudara akan berbuah. Kenapa? Pokoknya benar nih saudara. Amin. Mari kita buka sama-sama di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama saudara, bangsa Israel pernah digambarkan sebagai apa saudara? Pohon anggur yang menjalar keluar untuk menyampaikan kabar baik, hikmat, pengetahuan tentang Tuhan. Nah bangsa Israel pernah digambarkan sebagai pokok anggur yang dibawa keluar saudara.
Pokok anggur yang dibawa keluar saudara. Coba kita buka saudara, di dalam Mazmur 80 ayat 9 sampai 12. Pak, next Pak, nanti kita lanjut lagi ke sini ya. Saya mau bicara tentang bangsa Israel. Turun ke bawah lagi, turun. Terus. Saya lupa rubah. Terus. Oh belum, sorry. Coba kita buka di dalam Mazmur 80 ayat 9 sampai 12 yang tadi. Ini. Mazmur 80 ayat 9 sampai 12. Mari kita buka. Kita baca ya sama-sama ya. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel digambarkan sebagai pokok anggur saudara. Coba kita baca ini. 1, 2, 3. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Amin. Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Terus lanjut. Gunung-gunung berlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Ayat 12. Dijulurkan nyala ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Next, terus. Mengapa engkau melanda temboknya sehingga dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pokok anggur ini. Jadi di dalam perjanjian lama, mereka digambarkan sebagai pokok anggur saudara. Sebagai pohon anggur yang dibawa keluar saudara. Kemudian katakan, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Ayat 17, mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Jadi saudara, di dalam perjanjian lama juga saudara, bangsa Israel ini sudah digambarkan sebagai apa saudara? Pohon anggur saudara. Mereka digambarkan sebagai pohon anggur saudara. Mereka telah dibawa keluar saudara. Apa yang Allah bawa keluar dari Mesir saudara? Pohon anggur, betul? Siapa yang Allah bawa keluar dari Mesir? Siapa yang Tuhan bawa keluar dari Mesir? Bangsa Israel saudara. Tetapi mereka gagal. Mereka gagal saudara. Karena kenapa? Mereka tidak menyampaikan apa yang mereka sudah dapat dari Tuhan. Mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh dahsyat dan ajaib. Bagaimana Tuhan menghalau setiap bangsa-bangsa yang melawan mereka saudara. Tetapi mereka gagal, dikatakan babi hutan menggerotinya saudara. Orang memetik buahnya. Jadi bangsa ini digambarkan, pokok anggur orang Israel digambarkan sebagai sesuatu yang gagal. Untuk itu saudara kita kembali kepada Yohanes tadi. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur itu. Amin. Tuhan Yesus menggambarkan sebagai pokok anggur itu. Mari kita baca saudara. Di Yohanes 15 ayat 1 sampai 3 saudara. Kita kembali tadi saudara. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Next. Terus. Nah ini. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Next lagi. Mari kita baca sama-sama Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri,
Kalau ia tidak mengenal pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, terus saudara, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa saudara. Amin saudara. Nah Yesus digambarkan sebagai pokok anggur. Siapa pengusahanya? Bapa di surga. Rantingnya siapa saudara? Saudara dan saya. Gerejanya. Yesus menggambarkan sebagai pokok anggur saudara. Dia menggambarkan akulah pokok anggur itu saudara. Makanya Yesus datang ke dunia ini saudara. Dia menyatakan dirinya saudara. Supaya apa saudara? Supaya kita mengerti, melihat waktu saudara dan saya melekat kepada pokok itu saudara. Kepada ranting itu saudara. Maka ranting itu akan berbuah saudara. Jadi Yesus berkata kepada gerejanya, kepada saudara dan saya saudara. Waktu saudara tinggal di dalam Tuhan, di situ di ayat 4, Yohanes 15 ayat 4 di slide berikut. Waktu kita percaya kepada Tuhan saudara, saudara lahir baru percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku. Waktu saudara percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah tinggal kepada Tuhan. Amin. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kata kuncinya di sini adalah apa saudara? Tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam aku saudara. Waktu saudara tinggal di dalam Tuhan. Kemudian juga ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya saudara. Tuhan Yesus adalah pokok saudara. Pokok itu apa saudara? Dia yang mensuplai kehidupan. Tuhan Yesus digambarkan sebagai pokok untuk apa saudara? Dia yang memberikan saudara sesuatu yang sangat kita butuhkan saudara. Pokok dia melekat, ranting melekat kepada pokok saudara. Maka pokok itu akan mensuplai sesuatu kepada ranting itu. Amin. Segala energinya, segala macam ya dari pokok yang dia terima itu, dia bagikan, dia berikan kepada ranting supaya saudara. Supaya ranting itu bisa berbuah saudara. Amin. Jadi saya percaya begini saudara. Waktu saudara melekat kepada Tuhan, saudara adalah rantingnya. Kita ini gerejanya adalah rantingnya. Waktu saudara melekat kepada Tuhan, maka pokok itu akan mensuplai apa yang saudara butuhkan. Tuhan Yesus akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Saudara punya masalah, saudara begitu banyak melihat persoalan saudara. Saudara percaya, saudara ingat, saudara ini melekat kepada pokok. Dia akan mensuplai sesuatu yang saudara butuhkan. Jalan keluar lewat persoalan yang kau lihat. Mungkin kau sudah lihat jalan butuh Tuhan. Aku percaya engkau akan berikan aku hikmat. Dia akan mensuplai itu saudara. Tuhan aku sakit hari ini, aku percaya aku sembuh di dalam nama Yesus. Dia sudah berikan itu saudara. Kenapa? Saudara melekat kepada pokok itu saudara. Saudara sudah melekat kepada dia saudara. Hidup saudara, waktu berbuah akan menjadi saksi saudara. Amin. Apalagi di tengah-tengah saat ini saudara. Tengah-tengah situasi apa yang kita hadapi saudara. Percaya, saudara melekat kepada pokok itu. Amin. Berapa banyak percaya? Saudara melekat kepada pokok itu saudara. Amin saudara. Next. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, amin. Jadi saudara-saudara melekat kepada pokok itu, minta apa saja. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu rindukan saudara. Percaya saudara, dia akan yang saya bilang tadi, dia akan mensuplai, dia akan memberikan itu saudara. Next. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan saudara. Amin saudara. Jadi next, Yesus adalah pokok anggurnya. Amin. Yesus digambarkan sebagai apa saudara? Pokok anggur. Untuk apa? Mensuplai saudara. Kita sebagai apa saudara? Rantingnya. Apa saudara? Menerima dan berbuah saudara.
Amin. Jadi Yesus sebagai pokok anggur, dia mensuplai. Nah kita ini rantingnya saudara. Rantingnya apa? Menerima. Dia memberikan saudara. Supaya apa? Saudara berbuah. Waktu saudara membaca firman Tuhan, itu saudara sedang melekat saudara. Dia sedang memberikan satu energi, dia sedang mensuplai sesuatu kepada saudara. Dan saudara akan berbuah saudara. Amin saudara. Next. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Dikatakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku, apa saudara? Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar saudara. Nah saudara harus waktu membaca ayat ini, saudara harus teliti baik-baik. Pahami baik-baik. Simak baik-baik ayat ini saudara. Perhatikan kalimat demi kalimat saudara. Baca pelan-pelan saudara. Di situ dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Berapa banyak tinggal di dalam Tuhan? Saudara dan saya adalah orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, saudara. Kemudian kita mulai berkata, Pak, tapi ayat 6 ini bagaimana, Pak? Dengan ayat 6 ini kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kita tuh dibakar, Pak. Tuh buktinya kita dibakar nanti. Saudara, waktu saudara baca ayat ini, saudara harus baca pelan-pelan. Pahami ayat ini. Ayat 15, pasal 15 ayat 5, itu bicara tentang apa? Yang tinggal di dalam Tuhan. Artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus yang tinggal di dalam Tuhan. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, berarti ayat 6 ini bukan kita saudara. Karena dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam Tuhan. Orang-orang yang gak percaya. Orang-orang yang di luar sana yang gak percaya Tuhan. Mereka apa saudara? Dikumpulkan orang kemudian dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nanti kita pelan-pelan mengerti ayat ini saudara. Jadi saudara tinggal di dalam Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Kita ini orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan saudara. Jadi bukan tentang saudara ayat ini saudara, ayat 5. Amin. Tentang kita saudara. Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi kepada mereka yang tidak tinggal kepada Tuhan Yesus? Mereka dikumpulkan lalu dibakar. Tetapi orang-orang yang tinggal di dalam Yesus, itu saudara yang saudara baca tadi. Saudara tinggal di dalam Tuhan saudara. Next. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 6, barang siapa yang tadi itu, barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku. Nah saudara baca ayat ini sangat berbeda saudara. Ayat 2 tidak ada kata dibakar. Tapi buktinya Pak ada kata dipotong. Wah kalau saya nggak tinggal di dalam Tuhan ini saya dipotong nih. Wah kalau saya nggak tinggal di dalam Tuhan ini saya dipotong, pasti dipotong nih. Saudara mari kita lihat kata potongnya ini saudara. Saudara waktu saudara baca Alkitab saudara harus lihat versi terjemahan yang lain saudara. Sangat berbeda. Bahasa Indonesia ini sangat terbatas arti kosakata bahasa Indonesia. Bahasa asli itu sangat berbeda jauh dengan bahasa Indonesia. Saya ambil dalam bahasa aslinya. Next. Nah saya kasih contoh dulu gini saudara. Pertanian perkebunan kebun anggur. Waktu bibit anggur itu mulai ditanam. Petani ini mengambil tiang untuk menaruh di mana bibit itu akan tumbuh saudara. Supaya waktu pokok itu mulai muncul, dia akan ikuti kayu itu saudara. Dia ikuti kayu itu untuk lurus. Kenapa dikasih kawat saudara? Supaya ranting-rantingnya menjalar ke kawat itu saudara. Amin.
Jadi orang Israel petani kebun anggur, waktu mereka menanam bibit anggur itu dikasih kayu saudara. Dikasih besi atau kayu gitu. Waktu pokok itu mulai naik ke atas, mereka mulai lingkar itu kepada besi itu saudara. Nah waktu cabang-cabangnya, ranting-rantingnya mulai naik ke atas, mulai menjalar, mereka dikasih ini kawat, supaya apa? Dia menjalar ke atas saudara. Next. Sehingga saudara akan lihat buah anggur ini. Supaya apa saudara? Buah anggur ini bertumbuh. Coba saudara lihat, itu batang-batang pokoknya itu saudara. Ada kawat-kawatnya supaya apa? Pokok itu naik ke atas, ranting-ranting itu mulai menjalar. Supaya buah anggur itu, pohon anggur itu bisa berbuah dengan baik saudara. Hasilnya akan baik saudara. Next. Kata dipotong dalam bahasa Yunani adalah airo. Airo, arti kata airo, angkat atau mengangkat saudara. Amin. Dalam terjemahan King James dikatakan, he take away. Bukan kata dipotong. Dalam King James, bahasa Indonesia dikatakan kata dipotong. Tetapi kata dipotong artinya dalam bahasa Indonesia, arti dalam bahasa Yunani, terjemahan Ibrani Yunaninya, airo saudara. Jadi bukan dipotong. Sedangkan dalam versi King James dikatakan, he take away. Dia yang mengambil. Jadi saudara gak dipotong. Amin. Bilang kiri kananmu, kamu gak dipotong. Jadi waktu pohon anggur itu mulai tumbuh saudara, itu diangkat saudara. Supaya apa? Supaya pokok itu, rantingnya itu bisa berbuah. Jadi saudara next, airo artinya take up, lift up, rise up from the ground saudara. Amin. Jadi saudara, waktu saudara mengalami persoalan apapun, percaya dia take up saudara. Amin. Dia lift up saudara. Jadi saudara gak usah takut lagi. Waduh nanti saya begini, saya dipotong Pak, saudara. Saudara saya percaya Tuhan akan mengangkat hidupmu, apapun masalahmu. Tuhan akan rise up, take up saudara. Bahkan saudara akan berbuah banyak saudara. Amin. Jadi waktu kita percaya firman Tuhan, inilah gambaran Tuhan Yesus digambarkan sebagai pokok anggur itu. Supaya kita ranting-rantingnya ini, saudara, kenapa kita harus diangkat saudara? Jadi begini saudara, kalau ranting itu jatuh ke tanah, dia akan berbuah saudara. Kalau ranting itu ke tanah, ranting anggur itu ke tanah, dia gak akan berbuah. Makanya petani anggur, dia harus angkat ranting itu. Supaya berbuah saudara. Amin. Nah sama Tuhan mau saudara dan saya, Tuhan mau mengangkat kehidupan kita dari dosa, dari tanah ini bicara tentang dosa, tanah ini bicara tentang keadaan dunia ini. Tuhan mau angkat hidup kita supaya kita nggak bersatu dengan dunia ini. Supaya hasilmu bisa berbuah dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Amin. Itulah Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tadi yang kita sudah baca, kita ini jangan hanya sampai di bertumbuh aja, saudara. Bertumbuh itu baik buat kita sendiri, saudara. Tetapi Tuhan mau engkau berbuah. Kenapa saudara? Tuhan gak mau supaya kita ini ada di tanah itu. Kenapa? Tanah ini bicara tentang dosa. Tuhan gak mau kita terus berada dengan masa lalu kita. Tuhan gak mau kita terus berada dengan persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Makanya dia rise up saudara. Dia take up saudara. Amin. Dia angkat hidup saudara. Saudara gak dipotong. Amin. Ini yang harus kita rubah cara pikir kita. Metanoia itu mulai dari cara pandang kita harus berubah. Cara pikir kita saudara, ini yang harus kita rubah. Kenapa Tuhan mau datang ke dunia ini? Supaya saudara dan saya menjadi ranting-ranting yang terus berbuah saudara. Apa pergumulanmu dalam hidupmu? Dia akan take up, rise up, lift up. Dia akan mengangkat hidup saudara. Supaya apa? Supaya engkau berbuah. Engkau gak bersatu dengan dosa dunia ini. Tuhan gak mau kita ada di tanah. Kalau kita di tanah kita gak akan berbuah. Makanya dia bersihkan, dia angkat kembali. Makanya setiap petani anggur,
Dia harus lihat keliling itu kebun anggur, melihat ranting-rantingnya itu. Kalau ranting udah mulai menjulur ke bawah, dia mulai angkat, rapiin, dibersihin. Dia angkat kembali. Supaya apa? Dia bisa menghasilkan buah anggur yang baik. Pagi hari ini saya mengajak buat kita semuanya. Yuk, Tuhan angkat hidup saudara. Dia take up saudara. Dia lift up saudara. Rise up from the ground. Amin saudara. Next, yang terakhir. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang Tuhan sudah sampaikan dalam kehidupan kita. Kita telah bersih. Kadangkala iblis mendakwa pikiran kita. Kamu gak layak. Kamu gak kudus. Ingat, engkau sedang melekat kepada pokok itu. Iblis hanya untuk datang mendakwa pikiran kita. Peperangan terbesar kita ini di pikiran. Peperangan terbesar dalam kehidupan kita mulai pikiran. Segala tuduhan, intimidasi, kamu gak layak, kamu gak kudus. Tapi ingat, Tuhan sudah angkat kita. Dia take up saudara. Lift up. Amin. Dia mengambil saudara. Dia mau bawa kita keluar. Makanya bangsa Israel digambarkan sebagai pokok anggur, pohon anggur yang dibawa keluar dari Mesir, saudara. Itu gambaran bangsa Israel. Supaya untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi mereka gagal, saudara. Makanya Yesus datang ke dunia ini, dia menggambarkan sebagai pokok anggur. Akulah pokok anggur. Saudara dan saya adalah gerejanya, saudara, gereja Tuhan. Itu bicara tentang ranting. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Dia akan mensuplai. Mungkin saudara sedang mempresentasikan sesuatu di dalam perusahaan. Minta hikmat sama Tuhan. Kan saudara sedang melekat kepada ranting. Dia akan mensuplai hikmat itu. Tuhan, aku lagi punya persoalan ini. Ingat. Saudara melekat sama ranting. Dia akan mensuplai. Amin. Jadi ingat, bilang sekali lagi kiri kananmu, kamu gak dipotong. Kamu diangkat. Kata dipotong itu bukan kita loh. Gak berlaku sama kita. Makanya firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Jadi hari-hari ini saudara, udah nikmati saudara, tinggal di dalam Tuhan. Apa yang kita mau lakukan saudara, lakukanlah buat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Karena apa? Itu gaya hidup Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus bukan karena rasa iba, saudara, enggak. Manusia bisa ada rasa iba. Kasihannya begini, tapi setelah kita udah nolong, orangnya begini, kurang ajar juga nih orang. Itu manusia. Tapi Tuhan Yesus, dia melakukan dengan apa saudara? Penuh belas kasihan. Waktu buah anggur ini mulai tumbuh, orang-orang nikmati. Ada yang di sini gak pernah makan buah anggur? Pasti semua. Apalagi Pak Iwan, jadi wine. Amin. Saudara diberkati pagi hari ini. Yang terakhir, sekali lagi. Kamu memang terus next. Habis. Puji Tuhan. Berbanyak diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Dia akan mengangkat saudara. Dia take up saudara. Lift up. Dia mau mengangkat kehidupan kita. Pak, saya begini Pak. Jangan lihat masa lalumu. Tapi lihat apa yang Tuhan sudah lakukan di depanmu. Engkau gak bisa merubah masa lalumu. Tapi engkau bisa merubah masa depanmu. Karena Tuhan menyediakan masa depan. Iblis bisa utak-utik masa lalu. Tapi iblis gak bisa utak-atik masa depan saudara. Karena apa? Dia hanya mengikuti yang lalu-lalu. Dulu kan kamu begini, dulu kan kamu begini, dulu kan kamu begini. Dia hanya untuk mengingat masa lalu kita. Tapi dia tidak bisa mengubah masa depan kita. Amin. Saya percaya saudara akan menjadi ranting-ranting yang berbuah dahsyat saudara.
Tuhan akan mengangkat kehidupan saudara. Kenapa? Supaya dia nggak mau menjatuh dengan tanah. Tanah ini bicara tentang kehidupan dunia, segala dosa, masa lalu kita. Tuhan, ayo dia angkat. Dia mengambil kita. Dalam terjemahan King James dia katakan dia ambil kita. Supaya saudara menjadi berkat buat orang-orang di sekitar saudara. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah hidup kita ini bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Saudara jangan berhenti hanya sampai di bertumbuh saja. Mungkin saudara, yang penting saya bertumbuh aja Pak, yang penting saya bertumbuh aja, yang penting saya bertumbuh. Jangan puas hanya sampai bertumbuh. Jangan berhenti hanya sampai di bertumbuh aja. Bertumbuh baik buat kita pribadi. Tapi berbuah, itu pihak lain yang akan menikmati. Keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Kalau mereka butuh sesuatu, sedang minta tolong kepada kita, apa yang kita punya, berikan itu saudara. Mungkin tenaga kita, pikiran kita, doa-doa kita. Kita belajar untuk memberikan itu saudara. Dan saya percaya itu akan menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Engkau bersyukur. Engkau menjadi ranting yang sangat luar biasa. Tuhan tidak buang saudara, Tuhan tidak potong saudara. Tapi dia mengangkat kehidupan kita. Dia mau mengangkat kehidupan kita saudara. Supaya kita menjadi ranting-ranting yang berbuah banyak. Ranting-ranting yang menghasilkan buah itu saudara. Mari. Biarlah pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Engkau berkata, aku berharga di matamu ya Tuhan. Saudara mulai katakan, Tuhan terima kasih. Aku bersyukur aku melekat kepada pokok itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara mulai katakan, Tuhan aku bersyukur. Aku akan menerima semua apa yang Tuhan sudah berikan di atas kayu salib itu. Dia akan supply itu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus di situ dikatakan dia sebagai Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Yehova Nisi, Yehova Shalom. Saya mendapat satu rema tentang Yehova Nisi saudara. Yehova Nisi itu adalah Tuhanlah panji-panjiku. Itu menjadi sangat rema banget buat saya, satu pewahyuan yang sangat luar biasa. Saudara, ternyata bangsa Romawi, setiap mereka berperang, mereka selalu membawa panji saudara. Dan setiap mereka merebut satu kota, setiap kota yang mereka kalahkan, kubu yang mereka kalahkan, mereka mengambil setiap lambang atau bendera dari musuh itu, dan mereka tempel taruh di panji mereka. Dan mereka merebut kota yang lain. Mereka merebut kota yang lain, mereka menang. Mereka ambil lagi bendera atau lambang dari kota itu atau suku itu. Mereka ambil, mereka taruh dalam panji mereka. Mereka tempel di panji itu. Jadi setiap bangsa Romawi, waktu mereka berperang, mereka angkat panji itu. Waktu musuh mereka mau merebut satu kota lagi, musuh itu udah melihat dari jauh panji mereka. Mereka akan melihat panji itu dan mereka kata, wow, udah banyak nih bangsa Romawi kalahin.
Udah banyak suku-suku atau pulau-pulau atau kota-kota atau bangsa-bangsa yang sudah dikalahkan oleh bangsa Romawi. Buktinya apa? Mereka melihat panji itu, saudara. Dan mereka akan menjadi takut, gemetar. Kenapa? Wow, hebat sekali tentara Romawi ini, karena mereka melihat panji. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai Yehova Nisi, Allah panji-panjiku. Dia yang sudah membawa kemenangan atas kita. Sakit penyakitmu, masa lalumu, persoalanmu, Tuhan sudah kalahkan semuanya itu. Jadi saudara tinggal angkat panji saudara. Akulah penuh kemenangan. Aku orang yang penuh kemenangan. Oh, aku percaya aku penuh dengan kelimpahan. Mungkin masalah ekonomi, masalah keuanganmu. Angkat panji itu, Tuhan, Engkau sudah kalahkan di atas kayu salib. Engkau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Dan hari ini aku mengangkat panji kemenanganku. Aku diberkati. Aku orang-orang yang diberkati Tuhan. Aku orang-orang yang dipulihkan, yang membawa kemenangan. Sebab firman Tuhan berkata, Allahku yang akan memenuhi segala kebutuhanku, segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Angkat panji kemenangan itu. Perkatakan, aku menang. Aku sudah menang. Aku telah membawa kemenangan itu. Bapakku bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu yang sudah memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memerdekakan kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mengangkat panji kemenangan itu. Kami orang-orang yang telah dibenarkan, telah mengalami kemenangan itu ya Tuhan. Dan kami orang-orang yang akan berbuah ya Tuhan. Sehingga buah itu yang akan dinikmati oleh orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami masuk dalam perjamuan kudus bukan mengingat dosa-dosa kami. Kami masuk dalam perjamuan kudus mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan di atas kayu salib. Kami mengangkat perjamuan kudus bukan mengingat dosa-dosa masa lalu kami. Tapi kami mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di kayu salib. Yang sudah memerdekakan kami ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Sungguh besar karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua sudah dapat. Ini perjamuan kudus. Ada yang enggak, ada yang belum dapat? Sudah ya semua ya. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami sudah datang ke gereja-Mu dan sudah mendengarkan sebagian firman-Mu, kami sudah diberkati Tuhan Yesus. Kami intinya mengucap syukur atas kehidupan ini. Dan kami tahu Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih kalau hari ini kami sudah diundang di dalam perjamuan kudus ini. Dan kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah ini, kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan makan dan meminumnya dengan cara yang benar, yaitu dengan penuh iman percaya kami di dalam darah dan roti dan anggur ini adalah ada kuasa, ada berkat yang Kau curahkan di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan ketika kami selesai makan, kami akan mengalami yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Kau akan mengangkat semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita mengangkat roti kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan kami percaya bahwa perjamuan kudus ini telah memberkati kita semuanya. Dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah Engkau angkat bebannya Tuhan. Yang perlu jawaban, Kau akan menyiapkan jawabannya. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami tahan intinya mengucap syukur Tuhan. Kau Allah yang begitu luar biasa atas kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan anak-anakmu semua yang hadir hari ini Tuhan. Kau berkati kesehatan mereka. Kau berkati, Kau berikan kekuatan Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Engkau selalu memimpin, menuntun dalam hidup ini. Ya terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Labasya darah labara labara, kira labara 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 labara, dan darah labara, syara labara 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 labara, oh rababa shikan darah labara, pasti labasya darah labara, oh rababasya darah. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas perjamuan kudus ini. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi siang hari ini dan ditutup dengan perjamuan asa yang kudus. Mari kita akan memberi persembahan. Kita sebelum memberi kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami boleh melakukan firman Tuhan dan kami boleh menghasilkan buah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberi dari berkat-berkat yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan dan berikan roh yang takut akan Tuhan buat orang-orang yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Haleluya, amin.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita sama-sama doa syafaat. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini di Gereja GBI Wow untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini di tempat ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kami perkatakan tubuh kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bekerja juga diberkati. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa, pemerintah, dan negara kami. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara berdaulat, adil, dan makmur. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk memberkati Opa Niko dan 4 wakilnya, Pak Sony, Pak Iwan, dan Tante Ola. Mereka semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Pendeta Robert Tuhan. Kalau beliau sudah menyampaikan firman,
Kiranya Engkau terus pelihara dalam kehidupannya, Kau berkati dalam pelayanannya. Terus Engkau yang menuntun, memimpin setiap langkah hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan berpisah. Kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.